Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari produk kami yang berjudul Tera Hiking Gear, yaitu perlengkapan hiking atau alat-alat mendaki. Oke, selanjutnya saya serahkan ke materi yang pertama. Baik, saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan membacakan hasil PPT dari kami, yaitu Introduction. Tera adalah brand perlengkapan mendaki yang lahir dari semangat petualang dan kecintaan terhadap alam bebas, terinspirasi oleh keindahan gunung dan ketangguhan para pendaki. Tera menghadirkan berbagai perlengkapan outdoor berkualitas tinggi yang dirancang untuk menemani setiap langkah menuju puncak. Dengan perpaduan desain fungsional dan tampilan modern, Tera berkomitmen memberikan pengalaman terbaik bagi para pecinta alam, mulai dari pendaki pemula hingga profesional. Setiap produk kami dibuat dengan bahan tahan lama, ringan, dan nyaman digunakan di berbagai kondisi dan medan. Ya, di sini ada makna logo. Dari logo kami itu tertera satu nama, yaitu Tera. Nama Tera secara langsung berasal dari bahasa Latin yang berarti bumi, tanah, atau daratan. Dalam mitologi Romawi, Tera adalah dewi personifikasi dari bumi. Setara dengan Gaia dalam mitologi Yunani, dia adalah ibu alam, sumber segala kehidupan. Gunung berwarna coklat tua melambangkan tanah dan keteguhan, simbol dari kekuatan dasar bumi serta daya tahan dalam menghadapi tantangan. Latar beige lembut menciptakan kesan natural, hangat, dan membumi, sekaligus menonjolkan elemen utama logo agar terlihat jelas dan elegan. Siluet pendaki mewakili semangat pantang menyerah dan keberanian untuk mencapai puncak. Tipografi serif tegas menampilkan keseimbangan antar kekuatan alam dan ketegangan jiwa petualang. Visi dan misi. Visi menjadi brand perlengkapan mendaki terpercaya di Indonesia yang dikenal karena kualitas, ketahanan, dan desain fungsional, serta mampu menginspirasi masyarakat untuk lebih dekat dengan alam melalui petualangan yang aman, nyaman, dan bermakna. Misi menyediakan perlengkapan mendaki berkualitas tinggi dengan desain ergonomis dan material tahan lama yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia, menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna melalui inovasi produk yang ringan, praktis, dan efisien, membangun identitas brand lokal yang kuat dan berkarakter dengan semangat spirit of adventure pada setiap produk, mengutamakan kepuasan pelanggan melalui layanan cepat tangkap, kontrol kualitas ketat, dan garansi produk, mendorong gaya hidup outdoor yang berkelanjutan, serta membangun komunitas pecinta alam yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Pengenalan produk. Seperti teman-teman lihat di slide kami, yang pertama itu tertera headlamp atau center kepala, yang kedua itu adalah tas keril, yang ketiga itu adalah trekking pole atau tongkat. Produk Tera dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendaki yang mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan ketahanan. Setiap perlengkapan dibuat dengan bahan pilihan dan melalui pengawasan mutu ketat sehingga siap digunakan di berbagai kondisi medan Indonesia. Dengan perpaduan antara harga kompetitif, desain modern, dan jaminan kualitas,
Tera siap bersaing di marketplace sebagai brand outdoor lokal yang fungsional, terpercaya, dan mencerminkan semangat spirit of adventure. Oke, lanjut di target pemasaran. Jadi di sini ada 4 target pemasaran. Yang pertama itu demografi, kedua geografi, ketiga psikografi, keempat perilaku. Oke, untuk demografi itu pria dan wanita usia 18 sampai 40 tahun yang aktif dalam kegiatan alam terbuka seperti mendaki, berkemah, trail running, dan ekspedisi outdoor. Yang kedua itu geografi, itu dia di wilayah perkotaan dan daerah wisata alam di Indonesia seperti Jabar, di Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Nah, untuk area, jadi intinya itu dengan area dengan komunitas pendaki yang aktif dan mudah terjangkau melalui marketplace online. Untuk psikografi itu dia fokus di konsumen yang memiliki gaya hidup aktif, menyukai tantangan, serta peduli terhadap lingkungan, serta peduli terhadap kualitas dan kepraktisan perlengkapan mendaki. Mereka mencari produk yang tangguh, bergaya modern, namun tetap terjangkau. Nah, dan untuk yang perilaku itu targetnya tuh untuk yang orang-orang aktif di media sosial dan komunitas outdoor. Itu sering mengikuti kegiatan alam seperti hiking atau camping, serta mempertimbangkan aspek fungsional, harga, dan daya tahan dalam memilih produk. Nah, untuk target utama itu kami fokus kepada 3 juga, yaitu yang pertama pendaki dan petualang muda yang membutuhkan perlengkapan mendaki berkualitas dengan harga kompetitif. Yang kedua itu komunitas outdoor, mahasiswa pecinta alam, dan pekerja muda yang gemar melakukan aktivitas di alam terbuka. Yang ketiga itu pembeli online di platform marketplace Shopee yang menjadi fokus utama kami. Itu yang mencari produk outdoor lokal berkualitas tinggi dengan desain profesional dan layanan cepat. Oke, nah untuk online dan offline promosi itu, untuk online itu kami melalui marketplace seperti yang sudah saya bilang, dengan promosi berupa diskon, gratis ongkir, dan konten media sosial di Instagram yang menampilkan gaya hidup petualang dengan produk Tera. Yang kedua yaitu offline, itu kayak pameran outdoor dan kegiatan kampus atau komunitas pendaki untuk memperkenalkan produk secara langsung dan membangun interaksi dengan pelanggan. Nah, untuk promosi itu ada 3. Yang pertama itu program diskon awal peluncuran produk dan paket bundling perlengkapan mendaki. Jadi bundling itu dia sepaket, langsung sepaket 3. Yang kedua tuh kolaborasi dengan influencer atau pendaki profesional untuk memperkuat citra brand. Yang ketiga itu program loyalitas pelanggan, giveaway, serta kemasan produk yang menarik untuk meningkatkan kesan premium dan daya tarik visual. Oke, lanjut di analisis pesaing. Jadi di sini analisis pesaing kami itu ada 2 toko yang bisa bilang memiliki brand agak terkenal. Yang pertama tuh ada Antarestar Official Shop di Shopee yang memiliki rating 4,8 dan 708,8 ribu pengikut. Yang kedua itu ada Argaloka Store, itu yang memiliki 4,7 rating. Nah, di sini untuk analisis pesaing bisa dilihat beberapa pembeli yang komplain terkait produk dari 2 toko tersebut. Yang pertama tuh di Antarestar tuh. Di Antarestar tuh ada yang komen kayak produknya yang di bagian headlamp tuh itu tidak sesuai gambar dan keterangan. Itu kayak misal di gambar atau keterangan produk bilang kualitas bagus atau apalah, tapi ternyata pas sampai tidak sesuai gambar, tidak sesuai ekspektasi, makanya mereka kecewa. Yang kedua ada ini bagian tas dari produk Antarestar, itu ada jahitan benang yang buka dan robek.
Dan untuk kualitas bahan tuh jahitannya dia kurang rapi dan kuat, jadi dia kurang kuat. Beberapa jahitan ada yang robek dan tekstur tasnya ada yang sedikit baret, dia sobek. Nah jadi kualitas tasnya itu tidak sesuai dengan brand, dengan apa yang mereka kasih di keterangan produk. Nah ada juga nih tracking pole dari Antarestar juga dapat bintang 1, itu dibilang kualitasnya buruk. Nah untuk harga loka juga sama, harga loka juga masalah di kain, itu karena ada yang komplain tuh bintang 1, lain kali kalau ngejahitnya yang benar ya min bla bla bla. Sama ada ini juga dari tasnya tuh, carrier ada langsung sobek, gak bagus begitulah. Oke lanjut di analisis SWOT pesaing. Nah analisis SWOT pesaing, SWOT tuh suatu ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength tuh kekuatan, weaknesses tuh kelemahan, opportunities tuh peluang, threats tuh ancaman. Nah untuk strength dari produk pesaing tuh, nah yang pertama tuh kedua toko telah memiliki eksistensi dan reputasi stabil di marketplace dengan jumlah pengikut dan penjualan yang cukup tinggi. Antarestar Official Store unggul dalam harga kompetitif serta memiliki variasi produk luas seperti tracking pole dan headlamp dan tas carrier. Harga lokal store menonjol melalui konsep brand lokal dengan tampilan-tampilan produk dan kemasan yang lebih profesional. Keduanya aktif berjualan di Shopee, memanfaatkan fitur-fitur seperti flash sale dan gratis ongkir untuk menarik pembeli, dan menyediakan deskripsi produk detail dan foto menarik, meningkatkan kepercayaan awal calon pembeli. Untuk weakness atau kelemahan, itu berdasarkan ulasan pelanggan tadi tuh yang sudah saya bilang, tuh beberapa produk tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi, terutama di toko Antarestar Official Store. Nah, ditemukan jahitan robek dan tekstur tas yang cacat atau baret, menandakan kontrol kualitas atau quality control kurang konsisten pada kedua toko. Nah, yang ketiga itu kualitas produk tergolong fluktuatif karena banyak berasal dari pemasok atau supplier berbeda. Yang keempat itu harga lokal store juga mendapat keluhan serupa terkait jahitan tas robek. Itu dia menunjukkan masih ada masalah di sisi produksi. Yang kelima itu untuk weakness ada, jadi keduanya tuh dia masih kurang menonjol dalam storytelling dan pelayanan pelanggan, itu after sales service. Tidak seperti brand besar yang sudah memiliki sistem garansi, itu seperti Eger tuh contohnya. Nah untuk opportunities atau peluangnya tuh, tren aktivitas outdoor dan pendakian meningkat terutama di kalangan muda dan komunitas kampus. Tuh lagi tren-trennya tuh aktivitas outdoor, makanya rame, bisa ada peluang sih. Kedua ada peluang memperbaiki citra dengan meningkatkan kualitas produk dan kontrol bahan. Yang ketiga potensi kolaborasi dengan komunitas pendaki atau influencer outdoor untuk meningkatkan brand awareness. Yang keempat dapat mengembangkan produk lokal dengan kualitas ekspor, menunjukkan kebanggaan produk buatan Indonesia. Yang kelima yaitu marketplace menyediakan peluang besar untuk meningkatkan rating dan kepercayaan pelanggan jika kualitas diperbaiki secara konsisten. Nah untuk threats atau ancaman itu ada review negatif tentang produk cacat, misal jahitan robek, baret, kualitas buruk seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Itu dapat menurunkan reputasi toko dan rating keseluruhan. Yang kedua itu persaingan harga ketat membuat margin keuntungan menipis, terutama melawan toko-toko baru yang menjual barang yang serupa dengan harga lebih murah. Yang ketiga ada itu perubahan algoritma marketplace bisa menurunkan visibilitas toko di hasil pencarian. Yang keempat, kepuasan pelanggan menurun bisa menyebabkan kehilangan pelanggan tetap dan loyalitas merek sulit dibangun. Yang kelima, brand besar seperti Eger dan Consina tetap menjadi ancaman utama karena sudah dipercaya dan memiliki kualitas yang terjamin. Oke lanjut. Di sini ada sistematika penentuan harga dari produk kami. Nah, jadi ada 3 produk itu. Yang produk pertama tuh
Itu Tera trekking pole itu modal produksinya 150, untuk packaging itu 10.000. Nah, untuk ongkir ke gudang 15, jadi total modal itu semua itu 175.000. Nah, jadinya harga jual yang kami pakai itu tentukan itu 250.000. Itu keuntungan margin itu ada 35% sebesar 75.000 lah. Nah, untuk Tera Carrier 60 liter itu modal produksinya itu 325.000, untuk packaging sebesar 20.000, ongkir ke gudang 25.000. Nah, jadi total modal itu 370. Untuk harga jual kami itu kami mematok harga sebesar 550.000. Keuntungan tetap sama, itu 35% ya, itu seperti yang sudah ada di PT ini 180. Terakhir produk Tera headlamp yang modal produksinya itu 125.000, packagingnya tuh 10.000, ongkir ke gudang 10.000, total modal itu semua 145.000. Nah, untuk harga jualnya itu yang kami pakai itu sebesar 210.000. Untuk keuntungan itu sekitar 65.000 lah. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah pembuatan akun marketplace. Jadi kami menggunakan dua aplikasi. Yang pertama ada Instagram dan juga Shopee. Instagram itu guna untuk pengenalan produk-produk kami, dan Shopee sebagai akun marketplace kami. Nah, sini ada alamat yang tertera itu di Bastion Karance, Bastion Ternate Selatan, Kota Ternate Selatan, Maluku Utara. Nah, ada kode pos kami 97713. Untuk pengantaran kurir atau JNT itu kami menggunakan JNE reguler, Shopee Express standar, dan juga ada JNT Cargo. Selanjutnya pengaturan dan pengelolaan produk. Sini ada 3 produk kami. Yang pertama ada trekking pole 200, harganya mulai dari 250.000. Ada juga tas carrier 60 liter, harganya mulai dari 550.000. Dan juga headlamp atau senter kepala itu ada 210.000. Nah, masing-masing dari produk kami ini punya stok 30, jadi semua stoknya sama 30. Untuk strategi penjualan Tera ini dia berfokus pada 3 jalur utama. Yang pertama itu ada penjualan online melalui marketplace seperti Shopee dan didukung promosi di Instagram. Tera ini dia memanfaatkan fitur flash sale, gratis ongkir, live shopping untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua ada penjualan offline yang dilakukan melalui pameran dan kerjasama dengan toko perlengkapan outdoor lokal agar pelanggan dapat melihat langsung kualitas produk. Tera juga menawarkan paket bundling promo seperti trekking pole, headlamp, carrier dengan harga khusus. Yang ketiga ada strategi penunjang berupa kemasan premium, layanan pelanggan cepat tanggap, dan program loyalitas untuk menjaga kepuasan konsumen. Setiap pembeli disertai dengan ucapan Spirit of Adventure sebagai bentuk identitas dan nilai brand dari Tera. Ini contoh invoice pesanan. Jadi kalau teman-teman yang biasa memesan paket itu pasti ada tertera ini kertas ini nih. Ya, ini nih contoh invoice. Sini akan ada tertera beratnya berapa gram, alamat dari teman-teman, dan juga produk yang teman-teman
pesan. Mungkin itu saja presentasi kami. Untuk kesimpulannya, pemanfaatan marketplace seperti Shopee menjadi langkah strategis bagi Tera untuk memperluas jangkauan pasar dari kota besar hingga seluruh Indonesia. Dengan menghadirkan produk perlengkapan mendaki berkualitas seperti trekking pole, headlamp, dan carrier, Tera ini mampu memenuhi kebutuhan para pendaki yang mengutamakan fungsi ketahanan dan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Desain produk yang tangguh, kemasan profesional, serta strategi promosi yang kreatif melalui media sosial dan kegiatan offline. Yang ini menjadikan Tera bukan hanya sekedar brand perlengkapan outdoor, tetapi juga simbol semangat petualangan dan cinta terhadap alam. Dengan komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan, Tera siap bersaing di pasar perlengkapan mendaki nasional dan menjadi pilihan utama untuk pecinta alam di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Emil Salim selaku moderator, dan dua pemateri kami, Halik Abdullah dan Sukardi Sibela, kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.